Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk pimpinan, penyertaan, pertolongan-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin sepanjang malam dan Engkau telah bangunkan pagi ini dengan kekuatan yang baru, dengan udara segar, dengan napas kehidupan yang baru untuk boleh kami nikmati kembali. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah kembali lewat kebenaran firman-Mu kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari surat Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, tema kita hari ini ialah hidup sebagai manusia baru. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa setelah kita percaya kepada Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Dan seharusnya hidup lama kita berlalu, kita gantikan dengan hidup yang baru, cara hidup yang baru, cara berpikir yang baru, yaitu hidup yang menyenangkan dan berpusat kepada Kristus. Dan dalam perikop yang kita baca ini, Rasul Paulus kembali mengingatkan kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai lagi kita membuat hati Tuhan sedih atau membuat Tuhan berduka dengan tingkah laku dan perbuatan kita. Oleh karena itu saudara, penting bagi kita untuk memiliki cara hidup yang matching dengan identitas kita sebagai anak Tuhan. Penting bagi kita untuk mewaspadai sedari dini cara hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Penting bagi kita untuk menyelidiki dalam kehidupan kita apakah cara hidup kita sudah sesuai dengan Injil Tuhan, menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan penting bagi kita untuk menanggalkan cara hidup kita yang lama dan mengenakan cara hidup yang baru, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Karena itu di dalam Efesus 4 ayat 1, Rasul Paulus mengatakan, "Aku menasehatkan kamu supaya hidupmu berpadanan dengan panggilan itu." Sehingga dalam bagian ayat 17 sampai 32 ini menjadi sebuah penekanan dari hidup yang berpadanan dengan panggilan Allah. Dalam ayat 17 Rasul Paulus berkata, "Sebab itu kukatakan dan kutegaskan agar jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah." Saudara, siapakah figur yang tidak mengenal Allah ini? Paulus menjelaskan mereka di ayat 17 dan 19 sebagai orang yang memiliki pikiran yang sia-sia, hati yang gelap, jauh dari Allah, bodoh dan degil, sehingga mereka menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu dan berbuat segala kecemaran. Dengan kata lain, mereka hidup dikuasai oleh hawa nafsu serakah yang mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Hawa nafsu yang tak terkendali untuk memiliki yang bukan haknya. Dan hal ini muncul melalui berbagai tindakan seperti mencuri, memaksakan kehendak, penipuan, pertengkaran, dan berbagai rupa-rupa percabulan. Mereka inilah disebut sebagai manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Saudara, dengan menunjuk pada figur manusia lama itulah Paulus mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan akan identitas kita sebagai orang-orang yang telah mengenal Allah.
Paulus mengatakan di ayat 20 dan 21, "Tetapi kamu bukanlah demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, mendengar tentang Dia, dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus." Paulus mengingatkan bahwa kitalah orang-orang yang telah mendapat anugerah Allah. Yang dulu kita berjalan dalam kecemaran dan hawa nafsu menuju kebinasaan, kita sekarang ditarik keluar oleh Tuhan. Karena inilah Rasul Paulus mengingatkan kita agar kita tidak menjadi sama seperti orang-orang dunia. Karena itu, Rasul Paulus menjelaskan bahwa tanda seseorang mengenakan manusia baru itu terlihat dari perubahan akal budi atau pola pikir yang kita miliki, sehingga nampak dari perilaku orang tersebut. Ayat 25-32, Paulus menjelaskan serangkaian nasihat praktis sebagai wujud orang yang mengenakan manusia baru. Di antaranya, tidak lagi berkata dusta, melainkan berkata jujur, dapat mengendalikan emosi atau amarah, tidak malas, tapi mau bekerja keras, tidak berkata kotor. Mereka sebaliknya memakai perkataan yang baik untuk saling menguatkan dan membangun, membuang segala kepahitan, pertikaian, fitnah, penuh kasih, ramah, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Saudara, ini beberapa hal yang dijelaskan sebagai manusia baru. Hidup kita berubah, menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Tujuannya supaya hidup kita boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang, menjadi garam, dan orang dunia bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Mari saudara, di awal tahun ini kita belajar. Hidup kita ada perubahan yang nyata, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang telah ditarik keluar oleh Tuhan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, supaya hidup kita boleh menerangi dunia ini dan mengenakan manusia baru, supaya hidup kita boleh memuliakan nama Tuhan. Saudara, mari kita belajar bersama-sama. Kiranya renungan ini boleh membawa kita selangkah lebih maju sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan, berikan kami pimpinan-Mu, supaya hidup kami boleh sungguh Tuhan menghidupi sesuai dengan identitas kami, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, dan mengenakan manusia baru di dalam kehidupan ini, supaya hidup kami boleh sungguh mencerminkan Engkau dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Tuhan, kami serahkan berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Tuhan boleh memimpin dan menolong kami. Kami bekerja sebagai staf ya Tuhan, baik di kantor, baik di gereja. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat, berikan kami ketelitian dalam bekerja, berikan kami kesehatan. Kami Tuhan yang bekerja sebagai buruh, sebagai supir, Tuhan juga tolong kami, biar Engkau juga Tuhan memberkati akan pekerjaan kami. Kami Tuhan sedang bergumul dengan sakit penyakit kami. Tuhan tolong, biar Engkau juga yang boleh campur tangan di dalamnya. Kami yang bergumul dengan sakit virus corona Tuhan, kami sedang diisolasi di rumah sakit atau di rumah secara pribadi. Tuhan tolong, berikan kami kekuatan, daya tahan tubuh yang baik, dan pemulihan daripada Engkau. Tuhan tolong, kami yang bergumul dengan sakit kaki kami Tuhan, ada pembengkakan, biar Engkau juga Tuhan yang boleh menyembuhkan, memperlancar Tuhan aliran darah yang ada. Tuhan tolong, kami bergumul Tuhan dengan sakit kanker prostat kami. Tuhan, biar Engkau boleh menjamah dan Engkau juga boleh menyembuhkan akan penyakit kami. Tuhan, tolonglah kami bergumul Tuhan dengan pengapuran Tuhan di bagian tulang kami Tuhan, di kaki kami. Tuhan juga tolong, biar Engkau yang boleh melawat kami, memberikan pemulihan. Tuhan, Engkau yang boleh memberikan belas kasihan-Mu. Kami bergumul dengan sakit mata kami. Tuhan, biar Engkau juga yang menjamah dan memulihkan sakit mata kami. Mungkin Tuhan ada di antara kami yang
akan operasi katarak Tuhan, biar Engkau juga yang boleh campur tangan supaya operasi yang kami jalani pun berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur menyerahkan kepada Engkau berbagai kehidupan kami, pergumulan kami, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, kami pun bawa dalam tangan Tuhan. Sebab kami tahu Engkaulah pertolongan hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini Tuhan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara. Selamat beraktivitas. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.